Temu bual bersama Kembara DFA. Kita pertama kenal tuh 2012 ya, kalau nggak silap ya. 2012. Apa awal-awalnya tuh dari belanja. Lensa. Masih ada tuh dari Iya. sekarang. Lensa apa tuh? Apron 1750. Oh iya. Nah itu tuh kalau cerita itu tuh loh. Nah, di situlah abang sudah mulai tidak butuh lagi berbagai macam hal dari segi alat. Sejak itu tuh. Itu tuh kan udah mulai tuh banyak hal-hal alat-alat yang abang mulai jual. Iya. Oh, masih pakai DSLR yang waktu Masih ada SLR, masih bertahan. D90. D90 kan, karena mirrorless kan belum sangat berkembang tahun 2012 itu kan. Belum kayaknya, belum ada. Dan harga pun masih agak tinggi ya kan. Jadi abang udah punya sih mirrorless 2012. Kalau belum punya. Masih D90. Cuman di situ tuh sudah mulai aku tak butuh gitu kan. Nah, di situlah mulai berkeinginan ke arah street tuh di situ tuh. Karena udah nggak kemana-mana pikirannya gitu kan. Sebenarnya lensa itu sah-sah aja dipakai gitu kan. Cuman macam mana ya, waktu itu tuh sudah mulai gini Rob, lensa-lensa yang range harganya agak tinggi mulai jual lagi gitu kan. Mana tahu bisa dapat yang murah lagi gitu kan. Mulai meminimalisir budget. Jadi ketemu stucknya tuh di 2013. Abang mulai pakai mirrorless 2 kan waktu itu kan, mirrorless 1, SLR masih. Akhirnya banyak bawa mirrorless. Jadi udah DSLR jual gitu. Ya, karena mungkin sesuai dengan kebutuhannya juga gitu ya. Iya, kebutuhannya udah kayaknya cukup ini gitu. Karena kalau aku waktu itu lensa 1750 Tamron itu wah kayaknya apa ya, pas betul lah itu, tak pernah ganti-ganti lagi dengan kebutuhan aku kan. Waktu itu masih sering bikin liputan, dokumentasi kayak gitu. Wah pokoknya range-nya kan masih hitung terjangkau. Iya. 1750 f-nya 2,8. Harganya waktu itu ya masih terjangkau, masih murah dibanding brand yang lain gitu kan. Jadi worth it lensa itu. Satu lagi zaman itu mungkin saingannya Sigma, ingat tak? Sigma 1750 juga ya. F2,8 juga kan. Nah itu saingan berat dia tuh. Tapi juga harganya lebih mahal. Harganya mahal sedikit. Cuman kan zaman itu Sigma tuh bodinya tuh macam inilah, ada stiker yang suka kelupas-kelupas tuh kan. Nah itu yang buat dia jatuh lah namanya sedikit. Nah, habis itu dia up yang sekarang kan up bagus-bagus juga kan. Dia mulai itu dari situ tuh 2013 tuh sudah tuh abang tuh udah nyaman main di jalan gitu. Iya, dan kalau kamera besar tuh seperti intervensi orang. Kamera besar jangan gitu kan. Walaupun kita sudah bersosialisasi, berinteraksi sama mereka, tetap aja mereka tuh nyangka kita jurnalis. Orang kan rata-rata tak mau masuk koran, orang takut gitu kan. Jadi menghindar lihat kamera besar. Mungkin disitulah salah satu juga abang ini tak mau lagi pakai SLR gitu. Di samping juga berat ya kan. Apalagi dulu masih bawa lensa panjang mah berat kali lah kan. Jadi apa nih Bang Firman? Ada yang mau digarap apa kira-kira street? Kalau untuk Tanjung Pinang nih mungkin kalau mau bilang mau garap mungkin kemarin ada tawaran kawan yang mau ngajak buat buku lagi gitu kan, buku foto puisi. Lagi abang pertimbangkan gitu kan, konsepnya seperti apa gitu kan. Mungkin itulah untuk sementara ini Rob, di dunia COVID sekarang ini mungkin itu gitu. Tapi kalau perkembangan motret jalan di Tanjung Pinang, perbanyaklah motret di kota kamu gitu kan, intinya gitu. Karena apa? Suatu saat kotamu akan berubah. Ya kan? Kita lah yang punya file-file asli di masa itu gitu. Mungkin itu lebih baik gitu. Karena gini, kita stuck di sini nih. Tahun ini kita stuck sini, tak bisa kemana-mana gitu kan. Tak bisa explore tempat lain gitu kan. Kita boleh dikatakan stuck lah. Yang utama seperti itu.
motret aja di sini gitu. Cari aja seluk-beluk di lorong-lorong, di gang-gang manapun gitu, abadikan gitu. Direkam aja Rekam ya, aja. tanpa perlu, tidak usah banyak pikir lah, pokoknya rekam aja Ya, lah gitu. ya, tapi paling tidak dengan kita punya sedikit ilmu foto, buat foto yang baik lah gitu kan, komposisinya, pencahayaannya gitu kan. Tujuannya satu, kota ini akan berubah. 10 tahun yang lalu, 2010 dengan sekarang, banyak berubah di pasar tuh, ya kan. Salah satunya jalan Planter KUD, yang dulunya masih banyak bangunan kayu, habis itu kebakaran, sekarang udah beton semua, berubah kan. Kita ini udah punya filenya, syukur alhamdulillah gitu kan. Kita masih punya kenangan masa lalu itu gitu, tahun 2010 itu gitu. Nah, jadi kita nggak tahu besok lusa 5-6 tahun itu 10 tahun ke depan jadi apa gitu. Mumpung kita masih di sini gitu. Ada ini Bang, keinginan untuk membukukan atau apa gitu, mengarsipkan foto-foto Abang, terutama pasar ya Bang, sering ke pasar Tanjung Pinang. Untuk Abang yang bisa dilakukan produksi sendiri, kita berat di sini loh. Berat dari segi pembiayaan, ya kan? Tinggi harganya, range-nya. Mau tak mau kita kolaborasi dengan kawan yang punya skill lain, dan kita ajuin kepada instansi tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Mau nggak membackup gitu kan? Nah, kita berusaha di situ. Iya. Jadi kita punya bahannya ini. Gitu. Kita punya bahannya. Tapi mereka juga punya ini. Dia orang juga pasti cari untung-untungannya juga. Untuk bilangnya apa gitu kan? Kita bicarain lah sama mereka. Mau segi seperti apa gitu kan? Itu lebih baik menurut Abang. Untuk sementara tahun ini begitulah. Kalau masih di Tanjung Pinang gitu ya. Kalau insya Allah kita bisa keluar lagi, ya kita bisa ekspansi ke lain, misalnya ikut pameran foto di mana gitu kan. Itu kan salah satu ini juga Rob, pencapaian ya. Pencapaian. Robi tak punya pengen kayak gitu. Pengen bikin buku, tapi arahnya berbentuk apa, proyeknya apa belum tahu. Karena aku baru mulai belajar ini kan, dokumenter itu. Jadi aku ya baru belajar, masih belum ada tahap ke memproduksi karya belum, tapi lebih banyak sekarang nih melihat, cari referensi, terus ya mengamati lah. Perasaan dulu Abang pernah terdengar lah, Robi pengen buat buku tentang potret close orang Tanjung Pinang, orang Pulau Bintan gitu. Iya kan? Ingat tak? Iya. Itu macam mana tuh proyeknya? Oh itu sempat kepikiran juga waktu itu gitu. Jadi waktu itu ada targetnya sebenarnya outputnya belum tahu dalam bentuk buku kah atau pameran kah, tapi semacam baru gagasan aja. Gagasan ketika kita jalan ke Tanjung Pinang itu, Tanjung Pinang yang tagline-nya itu tuh Tanjung Pinang kampung gitu kan, kampung gitu tuh. Jadi aku mikir sebegitu terbukanya tangan orang Tanjung Pinang gitu kan, menerima siapapun yang datang di sini, mereka anggap ini kampung kalian gitu. Kita jalan ke pasar, ketemu orang banyak suku, dan mereka hidup berdampingan gitu, toleransi, ngopi bareng gitu. Kayak mungkin di tempat lain kita nggak bisa jumpain kayak gitu, di Tanjung Pinang kita jumpain gitu kan. Jadi aku pengen bikin potret orang-orang dari mana-mana lah sukunya yang sudah ada di sini, yang sudah memutuskan dia tuh kampungnya di Tanjung Pinang gitu. Bagus. Orang Jawa, orang Flores, orang keturunan Tionghoa, orang Minang, Batak, segala macam. Ya itu sih gagasan idenya dulu, tapi belum terwujud. Tapi itu gagasan yang menarik tuh Rob. Abang waktu itu dengar itu bagus itu Robi buat seperti itu, karena sampai saat ini belum ada gitu yang mau buat ya. Mungkin gagasan apa rasa kawan-kawan lain mungkin ada, tapi belum ada yang membuatnya gitu. Jujur
bukan tidak tertarik, dalam arti gini, belum terlintas mau buat seperti itu gitu. Tapi kalau Robi sudah ada gagasan seperti itu kan udah lama tuh. Iya, iya. Itu menarik loh, bagus, jalanin lah. Insya Allah progresnya baik tuh, bagus. Ekspresi, karakter, ya kan? Mimik wajah, close. Yang aku bayangkan itu tuh sebenarnya environment portrait sebenarnya. Jadi aku pun baru tahu juga itu ada potret seperti itu gitu kan. Ya itulah Bang, gagasan itu muncul ketika aku belum punya ilmu gitu kan. Pelan-pelan aku belajar, aku amati dari orang-orang gitu kan. Oh, kayaknya ya kalau sempat aku eksekusi dulu mungkin kurang mendalam rasanya gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah suatu saat ketika aku rasa aku udah cukup bisa untuk memulai, mudah-mudahan nanti dieksekusi deh. Ya, paling tidak itu memang konsep dasar ya, dasar yang bagus itu loh. Di tingkat senior juga di pusat udah ada kan yang buat seperti itu kan di Jakarta. Tapi ya potret close tapi dengan konsep mereka seperti apa gitu kan. Nah, cuman kan sudah ada dibuat ya, di sana gitu loh. Di tempat kita belum ada gitu. Buatlah. Insya Allah ada jalannya, ada berkahnya gitu kan. Ini juga sih ada sesuatu untuk orang Tanjung Pinang. Iya, betul. Untuk orang Pulau Bintan lah. Ada juga Janja tinggal di sini. Ini karena Robi nih tentang people of Bintan Island gitu kan, Pulau Bintan. Kita kan ada di Pulau Bintan sekarang. Iya. Bukan bicara segmen administrasi kota. Iya. Kita bicara di Pulau Bintan. Orang Bintan. Potretnya seperti ini gitu. Itulah masih aku perlu harus banyak riset. Karena kan nggak mungkin kita memilih orang itu yang memang betul-betul punya latar belakang yang perlu kita angkat gitu kan, nggak sembarangan orang lah gitu. Jadi mungkin itulah yang perlu digali lagi. Ya. Nah, contohnya salah satu tuh pengen tuh motret siapa tuh Bang? Pak Marito. Masih ada kan? Wallahualam. Abang juga sudah lama tidak berkunjung dan tidak pernah jumpa beliau di tempat biasa dia nongkrong. Iya. Kalau lihat sore-sore, tapi abang tidak punya potret. Hanya foto dokumentasi biasa, bukan betul-betul dibuat spesifik secara fotografis ya, enggak. Hanya dokumentasi yang punya. Itu boleh tuh. Ya mungkin inilah dari obrolan kita ini kan. Aku tidak bisa mengklaim itu tuh bakal aku eksekusi gitu. Mana tahu ini menginspirasi orang lain gitu kan. Kalau misalnya orang lain bisa mengeksekusi itu, ya tak apa-apa, bagus juga gitu kan. Ya, tapi paling tidak Robi buatlah. Kalau layuran abang, buatlah. Kita sharing apa yang abang bisa berikan, ide, masukan, insya Allah membantu. Gitu. Dan nanti jalannya seperti apa? Kalau memang mau jadi seperti buku, kalau memang itu ada jalannya, insya Allah, ya kan. Kita tidak bisa janji mulut-mulut. Tapi paling tidak gini Rob, buat aja dulu, ya kan. Walaupun itu menghabiskan waktu dan tenaga, paling tidak Robi sudah punya soft copy-nya. Dan ide itu Robi yang buat, ada guna juga kan kita tinggal di sini. Maksudnya legacy itu bukan untuk kita, Rob. Legacy itu untuk anak cucu. Itulah ada yang ditinggalkan. Itu. Sip. Insya Allah bermanfaat. Panjang bual-bual kita. Insya Allah bermanfaat. Bual-bual panjang nih adalah isinya sedikit banyak, ya kan? Udah lama, udah berapa bulan tak jumpa mungkin tak bulan lah Bang. Kita terakhir kapan ya? Terakhir sama Ustadz kita jumpa sama waktu Ustadz tahun lalu tak kesini. Ustadz tahun lalu ke Balai. Kita jumpa waktu seleksi pameran foto-foto. Oh iya. Ya setahun lewat lah berarti. Lebih kurang lah. Ya patut lah, banyak hal yang kita bicarakan. Itulah insya Allah. Cukup sebenarnya waktu ini. Nanti kita sambung lagi.
Oke, Pak. Insya Allah ada manfaatnya. Yang baik kita pakai sama-sama, yang tak baik buanglah jauh-jauh. Mudah-mudahan tak jadi dosa ya. Insya Allah bermanfaat lah. Terima kasih banyak loh udah singgah rumah Bang. Sama Bang. Ini dapat grip juga nih. Ya. Kita mulai berangsur lah nih. Iyalah. Gitu dong ya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.